kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Nikmat berharga, sarana menuju surga. Rasakan manisnya ilmu dalam program Inspirasi Malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda pada kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat dan juga masih semangat dalam ikhtiar dalam memperluas khazanah keilmuan kita di malam hari ini. Dan sahabat MK, ketika berbicara tentang jodoh dan pasangan hidup, apa kriteria pertama yang terlintas di benak Anda sahabat MK ketika ingin memilih pasangan? Apakah akhlaknya, agamanya, keluarganya, atau mungkin kenyamanan yang dirasakan? Atau justru sahabat MK kita sering bingung saat memikirkan siapa yang tepat untuk mendampingi kita hingga ke surga? Tentu juga Allah sudah memberi panduan jelas tentang fondasi sebuah rumah tangga yang sakinah tentunya sahabat MK. Dan sahabat MK, insya Allah pada malam hari ini kita ikhtiarkan, kita belajar kembali apakah kriteria pasangan hidup kita selama ini sudah selaras dengan panduan Allah dan Rasulnya. Karena tentu memilih pasangan bukan sekadar urusan dunia, tapi perjalanan menuju akhirat. Dan insya Allah sahabat MK, melalui kajian malam hari ini kita akan membahas lebih dalam apa saja kriteria memilih pasangan yang benar-benar bisa membawa kita menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Yang tentu kita akan simak bersama dalam kajian Munakahat bersama Ustadz Mamat Rohimat dengan tema bahasan kriteria memilih pasangan agar sakinah. Anda pun tentu dapat bergabung pada malam hari ini. Yang ingin mengirimkan atensi pertanyaan ataupun berbagi, silakan. Anda bisa langsung mengirimkan atensinya melalui layanan interaktif kami, baik di WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, Ustadz Mamat Rohimat sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah. Ustadz, kita akan menyambung kembali bahasan kita, kajian kita Ustadz di malam hari ini seputar kriteria memilih pasangan agar sakinah Ustadz. Dan sebagai pembuka di awal, boleh menyapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak baik di rumah ataupun di kendaraan Ustadz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat MK yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan kepada kita semuanya. Sehingga di malam hari ini kita masih senantiasa bersemangat untuk senantiasa mencari ilmu. Dan mudah-mudahan semangatnya sahabat MK dimanapun berada senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya insya Allah di malam hari ini kita akan menguatkan kembali tentang motivasi seseorang akan melaksanakan sebuah pernikahan itu motivasinya untuk apa, sehingga tujuan yang diharapkannya itu adalah mendapatkan keluarga yang sakinah itu akan dicapai. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama senantiasa menjadikan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat MK yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan menguatkan kembali terkait tentang tujuan seorang menikah. Bahkan insya Allah nanti akan dibahas bahwa prinsip seorang menikah itu ingin mendapatkan keluarga yang sakinah itu harusnya seperti apa, sehingga Allah ridho, kemudian kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui oleh sahabat MK dimanapun berada bahwa ketika seseorang itu akan menikah,
tentunya memiliki tujuan yang sudah jelas dan sudah pasti. Seperti halnya orang yang akan mengikuti sebuah perlombaan, maka dia akan bertanya, apa lombanya, syaratnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kemudian bahwa hadiahnya seperti apa. Maka itu orang yang akan mengikuti sebuah perlombaan. Nah, dalam sebuah pernikahan bukan hanya seperti halnya dalam sebuah perlombaan, harus tahu seperti apa aturannya, syaratnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kemudian hadiahnya seperti apa. Tetapi dalam sebuah pernikahan itu adalah ada goal, ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum. Jadi di antara ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda ya kebahagiaan atau tanda-tanda dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dari di antara tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah itu memberikan pasangan-pasangan. Makanya wa khalaqnakum azwajan di dalam Quran surat An-Naba. Jadi sesungguhnya Allah itu telah memberikan pasangan-pasangan. Jadi sahabat MQ jangan resah dan jangan gelisah gitu ya. Ketika kita sedang berusaha menemukan pasangan atau idam yang kita idam-idamkan, semuanya itu sudah diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan resah dan gelisah bagi sahabat MQ yang sampai saat ini begitu ya, belum mendapatkan pasangan, insya Allah ada. Tinggal ikhtiarnya yang dimaksimalkan. Karena di dalam Al-Quran surat An-Naba juga disebutkan wa khalaqnakum azwajan. Jadi sesungguhnya Allah itu telah menciptakan kita itu secara berpasang-pasangan. Jadi ada siang, ada malam, kemudian ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, semuanya itu Allah memberikan pasangannya masing-masing. Oleh sebab itu dari dasar ini sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipastikan agar keluarganya itu adalah sakinah sampai ke jannah, dipastikan kita harus mengetahui seperti apa gitu ya. Sehingga ketika kita melaksanakan atau mencari jodoh atau mencari pasangan itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, satu itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Yang keduanya dalam Al-Qur'an surat An-Naba disebutkan juga bahwa semua makhluk Allah itu ada pasangannya. Jadi kita jangan khawatir karena Allah menciptakan itu adalah dengan pasangan-pasangannya. Jadi ada dingin gitu kan, ada panas itu pasangannya. Jadi ada sejuk, itu semua pasti ada pasangannya. Kadang orang itu suka yang dingin, ada yang suka yang panas, ada juga suka yang sedang gitu. Jadi makanya sahabat MQ jangan resah dan gelisah, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MQ, kita akan membahas satu persatu bahwa ketika seorang mencari pasangan itu adalah tujuannya ketika benar mencari pasangannya atau jodohnya itu sendiri dengan dicara cari yang benar menurut Allah dan Rasulnya, maka insya Allah keluarganya itu akan sakinah. Sebagaimana disebutkan tadi dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Jadi ada 3 prinsip katanya ketika seseorang yang sudah memenuhi kriteria ketika seorang itu memilih pasangan yang sejati. Bahkan kan kalau dulu sampai dengan booming nasirnya gitu ya Kang, setahu saya, selama ini ku mencari-cari teman yang sejati. Bukan artis, jadi suaranya pas-pasan gitu ya. Jadi suaranya pas-pasan, kalau bukan artis malah pas butuh gitu. Jadi kalau dulu sampai dengan booming gitu. Jadi mencari pasangan, mencari jodoh itu memang harus diikhtiari. Jadi dan salah satunya yaitu ada syaratnya, supaya apa? Supaya tujuan dari pernikahan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu 3 yang tercapainya. Ada kata sakinah, kemudian ada mawadah, ada rahmah. Jadi kalau dari awalnya sudah benar gitu ya, tadi mencari-cari pasangan yang sejati itu insya Allah jadi akan diberikan goalnya, yaitu sakinah, mawadah, warohmah. Dan tidak mudah sahabat MQ gitu ketika kita menentukan pasangan kita, memilih jodoh kita gitu kan, entah itu dengan ta'aruf, dikenalkan teman secara benar gitu ya, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka belum tentu yang 3 itu juga diperoleh kalau tidak tahu cara-caranya.
Makanya sahabat MQ perlu dipahami dulu ketika seseorang itu ingin keluarganya itu sakinah. Jadi jangan sampai ada istilah perumpamaan, duh saya mah hanyakal gitu nikah jeung si A teh, itu kata orang Sunda ya. Saya teh hanyakal nikah sama si A teh, sekarang teh ketahuan belangna geuningan dulu mah sayang sebelum menikah sekarang makin kelakuan. Nah, jangan seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman sahabat MQ dimanapun berada harus dipahami dulu terkait tentang tujuan dari pernikahan itu sendiri. Jadi termasuk makna sakinah itu ditafsirkan oleh para ulama dan salah satunya dijelaskan oleh ulama kontemporer yang ada di Indonesia, itu Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, itu menjelaskan panjang lebar terkait makna dari sakinah itu sendiri. Jadi sebelum kita tadi dapat pasangan yang sejati itu, kita tahu dulu makna dari sakinah itu seperti apa, makna dari mawadah itu seperti apa, kemudian makna dari rohmah itu seperti apa. Nah, makanya di dalam tafsir yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab itu dijelaskan terkait tentang makna dari mawadah itu sendiri. Nah, kata beliau mawadah itu adalah diartikan lebih mudahnya itu dengan cinta. Nah, cinta itu biasanya memiliki sifat dan karakter. Jadi ketika kita cari jodoh, menentukan pasangan kita, dipastikan itu ada mawadahnya. Jadi jangan sampai bukan hanya suka saja, tetapi tidak ada rasa cinta. Bukan hanya seperti lagu gitu kan, rasa cinta pasti ada gitu. Memang semua manusia pada hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa cinta gitu kan. Bahkan di dalam Al-Qur'an sampai disebutkan, dijelaskan gitu kan seperti apa. Bahwa manusia itu akan cinta kepada harta, cinta kepada keturunan atau nasab, bahkan cinta kepada popularitas itu disebutkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui dulu supaya keluarga kita itu ketika di awal itu sudah ditentukan akan mendapatkan 3 poin yang penting ini, yaitu mawadah. Nah, menurut beliau disebutkan dalam tafsirnya itu sendiri, ketika memaknai mawadah itu adalah dengan rasa cinta itu. Yang pertama, ketika seseorang itu tujuan dari mencari pasangannya, menentukan jodohnya, itu dipastikan ketika orang itu ada rasa cinta, ya, apalagi cintanya karena Allah gitu kan, karena Rasulullah SAW sungguh berat gitu kan. Tapi minimal ketika orang itu pernikahannya atau mencari pasangannya itu didasarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang itu sudah ada rasa cinta, maka akan memiliki sifat-sifatnya dari cinta itu tersebut. Jadi satu, biasanya orang yang sudah cinta dan tujuannya mulia karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika itu ada mawadah di dalam hatinya, maka orang tersebut hatinya itu akan senantiasa lapang. Jadi kalau teman-teman sekalian, sahabat MQ dimanapun berada gitu ya, dipastikan kita harus mencari calon pasangan itu yang hatinya itu mudah lapang, mudah terbuka gitu ya. Jadi kalau kita kasih masukan, mau menerima masukan, mau memperbaiki, kan itu kan. Ya, makanya di dalam masalah ta'arufnya itu harus sampai dengan matang, itu sampai dengan ke sana. Jadi kan ada yang menutup diri, jadi hatinya itu ketika diberikan nasihat, diberikan saran, ada yang rodun, ada yang menolak. Nah, itu biasanya di awalnya itu biasanya mawadahnya itu akan luntur. Jadi cintanya itu sedikit. Jadi mungkin tadi karena cinta karena kecantikannya gitu kan, cinta karena sesuatunya, naudzubillahi min dzalik gitu ya, sampai dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pastikan ketika orang itu ada mawadah, jadi makanya tujuan dari nikahnya itu akan tercapai, sahabat MQ. Dan pastikan ketika orang itu sudah ada rasa cinta, makanya hatinya itu akan senantiasa lapang. Dan ini sangat dibutuhkan. Kalau seorang itu sudah menikah dan berkeluarga, hati yang lapang ini sangat dituntut. Ketika kita rizki kita disempitkan oleh Allah, apabila hatinya lapang, mudah menerima. Ya ayah, mungkin ya hari ini kita diuji oleh Allah, tidak memiliki uang, tidak ada makanan, anak-anak harus bayaran sekolah, umpamanya anak-anak harus jajan dan lain sebagainya. Kalau di awalnya sudah tahu gitu kan, hatinya lapang, mudah, ya, maka insya Allah keluarganya itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang susah gitu kan mencari yang lapang. Kadang ketika kita diuji oleh Allah dengan kesempitan gitu ya, biasanya orang itu kan akan terlihat sifat watak aslinya. Akan mudah terlihat.
Jadi kalau orang yang hatinya lapang, mudah terbuka, menerima saran dan masukan, bahkan ridho terhadap pemberian Allah, ketetapan Allah yang telah diberikan oleh Allah, maka kalau hatinya lapang itu akan lebih mudah. Tapi bagi sahabat MQ yang hatinya tidak lapang, ya akan susah gitu kan. Diuji rizki sedikit, aral ngarasura kata orang Sunda mah gitu ya. Cemberut, murung, bingung, padahal ada Allah. Allah yang berikan yarzuku, memberikan rizki. Allah yang meluaskan rizki. Allah yang memberikan kesehatan. Allah yang memberikan karunia-Nya, berbagai macam karunia sahabat MQ. Jadi pastikan mawadahnya itu dipahami ketika orang itu ada rasa cinta, maka sesungguhnya hatinya itu akan lapang gitu ya. Maka lihat misalkan seorang pemuda-pemudi yang sedang dimabuk asmara gitu ya, dimabuk cinta, diomongin apapun juga oleh temannya, kamu tuh menimau begitu ya sama si fulan. Kamu tuh padahal begini-begini, dah hatinya kan karena udah cinta mah lapang aja menerima betul, dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau orang sudah cinta itu akan mudah menerimanya. Kata orang lain begini-begini, enggak, katanya karena orang cinta diterima aja gitu kan. Jadi sahabat MQ dimanapun berada, kalau hatinya itu sudah ada rasa cinta benar-benar tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan mudah menerimanya. Nah sahabat MQ yang selanjutnya yang harus dipahami oleh kita, bahwa ketika orang itu ada rasa cinta dalam menentukan pasangannya dengan tujuan ingin sakinah tadi, maka orang yang sudah ada cinta di awalnya itu sendiri, maka akan penuh dengan pengharapan. Jadi ketika orang itu mawadahnya ada, rasa cintanya itu, harapnya itu pasti ada. Sebagaimana ketika kita masih lajang, masih membujang gitu ya, kita itu mau mengadu kepada siapa selain kepada Allah dan orang tua biasanya. Tapi kalau orang itu sudah punya pasangan, sudah menikah, sudah halal, biasanya itu harapannya itu akan tinggi begitu ya. Nanti kalau kita sudah menikah ya, kita akan bangun rumah yang kecil walaupun ya tidak megah, tapi mudah-mudahan Allah berikan rezekinya. Nanti kalau kita sudah punya anak gitu kan, anak kita akan dipondokan, misalkan di Darut Tauhid, di pesantren mana gitu ya. Jadi harapannya ada kalau orang itu benar-benar ingin mendapatkan 3 keutamaan dari seseorang menikah itu sendiri, sakinah, mawadah, warohmah itu sendiri. Jadi ketika orang itu sudah ada rasa cinta, itu penuh harapannya ada. Makanya di dalam syariat dikenal dengan adanya khauf dan roja. Jadi takutnya karena Allah, harapnya karena Allah. Apalagi dalam masalah keluarga di zaman sekarang yang secara ekonomis gitu ya luar biasa godaannya, maka tidak sedikit orang yang putus harapan. Jadi akhirnya apa kalau orang udah putus harapan, tidak ada rasa cinta lagi, akhirnya apa? Ingin berpisah, ingin bercerai. Nah ini tidak diharapkan, tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam Al-Quran, yaitu sakinah, mawadah, warohmah. Makanya dasari dulu gitu ya, kalau ingin tenang itu dengan cinta dulu. Kalau orang itu sudah cinta dalam keadaan lapar, kalau orang yang suka zikir dia akan berzikir. Dalam keadaan susah, kalau dia ingatnya kepada Allah akan senantiasa ringan, enak gitu ya. Apalagi dalam berkeluarga yang memang setiap saat, setiap waktu sahabat MQ itu akan penuh dengan berbagai macam ujian-ujian. Ujian bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari anak-anak, bisa dari tetangga, bisa dari saudara. Kalau sudah menikah itu berbagai macam ujian itu akan ada gitu ya. Makanya dasari dengan cinta dulu gitu. Ketika orang sudah ada cinta itu harapannya akan tinggi. Dan harapan yang sangat tinggi itu adalah harapan sampai dengan fatawakal Allah. Dia pasrah segalanya kepada Allah. Saya rizki udah usaha ya Allah untuk menghidupi, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, tetapi hasilnya begini, saya pasrahkan ya Allah kepadamu ya Allah gitu kan. Itu sampai dengan kesana gitu ya. Kalau keluarga yang ingin sakinah itu sendiri, tenang atau damai itu sampai dengan di sana. Jadi ketika dia ikhtiar sahabat MQ, bukan ikhtiarnya itu dijadikan Tuhannya, tetapi ikhtiar itu adalah dijadikan sebagai jalan bagaimana Allah memberikan karunia-Nya, entah rizkinya, entah kemudahannya, entah kebahagiaannya, entah kesenangannya, yang penting dia ikhtiar. Maka manusia itu diharapkan itu berjalan saja, jangan diam. Maka jangan seperti ikut peribahasa gitu kan,
ada peribahasa kalau dalam bahasa Indonesia itu air beriak tanda tak dalam gitu kan. Jadi kalau manusia diam saja, tidak mau bergerak gitu ya, tidak mau ikhtiar dalam menjemput jodoh, menjemput rizki, menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu harus bergerak. Jadi supaya apa? Supaya ketika itu ada pahalanya. Satu, pahala bergeraknya, dua, pahala niatnya, pahala ikhtiarnya, ada di sana mungkin ada hasilnya atau tidak, maka bagi seorang muslim itu adalah jadi kebaikan. Jadi itu, jadi cintanya dulu harus ada ketika kita ingin benar-benar gitu ya memilih pasangan yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Nah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ketika seorang itu ada sudah rasa mawadah atau rasa cinta, maka kalau orang itu sudah cinta akan jauh dari buruk sangka. Jadi sahabat MQ, kalau tujuannya untuk menikah itu yang baik karena Allah, ya, mengikuti sunnah Nabi, mencontoh orang tua kita yang sudah menikah duluan, kadang mendidik anak-anaknya itu dengan baik, dengan benar, maka orang yang sudah cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari buruk sangka kepada calon atau pasangannya. Gak mungkin kan kita udah cinta tapi buruk sangka, ada nggak? Gak mungkin. Iya, betul, Ustaz. Jadi kalau orang itu sudah cinta dasarnya, itu buruk sangkanya nggak ada. Yang adanya itu dia adalah berbaik sangka. Ya, dalam bahasa kita kan disebut ada suudon, ada husnudon. Jadi kalau orang itu benar-benar mencari pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ikhwan ataupun akhwat, maka dia kalau sudah klop gitu ya, seperti puzzle aja gitu kan. Jadi antara nomor 1 disatukan nomor 2, nomor 3, terus nomor selanjutnya. Jadi kalau jodohnya itu sudah klop, sudah pas gitu kan, maka dipastikan kalau orang itu ada mawadah, ada rasa cinta, dia itu pasti akan jauh dari berburuk sangka kepada pasangannya. Apalagi nanti kalau sudah menikah sahabat MQ, ini aja dalam proses mencari pasangan yang sampai dengan sakinah itu kan tidak boleh berburuk sangka. Wah, si fulan mah begini, si fulan mah begini. Jadi kalau banyak mengecap keburukan orang lain, tentunya kita juga punya keburukan, punya kesalahan sahabat MQ. Ya, harusnya adalah introspeksi diri kita. Kenapa saya teh susah dapat jodoh teh ya Allah? Apakah karena lisan saya? Apakah karena sikap saya? Mungkin kalau perempuan ada jutek, ada judes, kata orang Sunda begitu ya Sobat MQ. Jadi kita periksa diri kita. Terus gimana kalau yang Iwan sama, yang Iwan juga, bukan hanya ahwat saja. Jadi ketika Iwan itu ya Allah, ini asa susah dapat pasangan teh ya Allah, coba tunjukkan jalan yang terbaik gitu ya. Jadi introspeksi diri kita sebelum mengintrospeksi orang lain, apalagi menyalahkan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sahabat MQ dimanapun berada, ketika orang itu sudah cintanya ada karena Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu pasti tidak akan tadi jauh dari berburuk sangka kepada pasangan atau calonnya. Apalagi kalau sudah menikah, wah jangan. Ya, suami telat misalkan harusnya pulang jam 5, datang jam 6. Ari AA dari mana? Ari ayah dari mana? Harusnya pulang jam 5, biasanya juga sekarang ini baru pulang maghrib, baru pulang isya. Nah, suami kalau baru datang kerja, ikhtiar, kasab, mencari karunia Allah, menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita berbaik sangka. Kalau seorang istri berbaik sangka kepada suaminya, atau sebaliknya suami berbaik sangka kepada istrinya, maka sesungguhnya tadi ketika dia memiliki rasa cinta jauh dari buruk sangka. Kalau sudah cinta mah, punten capek, teh gitu sok istirahat aja dulu. Nanti sama mama dibuatin teh dulu atau buatin kopi dulu atau misalkan apa gitu, sok istirahat aja dulu. Gak ditanya macam-macam. Karena apa? Karena sudah dasarnya cinta. Kalau sudah rasanya cinta itu akan ada saling percaya. Jadi ketika suami bekerja di luar, nanti seandainya karena diawali dengan tadi mencari pasangan atau mencari jodohnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin berburuk sangka seorang muslim itu. Jadi apalagi kepada pasangannya masing-masing itu sahabat MQ sampai dengan mengecap begini, wah pasti begini. Itu keluarganya kurang baik begitu ya. Jadi pastikan sahabat MQ, ikhwan ahwat dimanapun berada, dalam mencari pasangan itu kemudian Allah takdirkan sampai menjadi jodoh kita, dipastikan jauhi dari berburuk sangka. Semua manusia punya salah, iya punya salah. Tetapi kalau semua manusia kita buruk sangkai, itu alangkah kotornya hati kita. Suami kita aja dicurigai, apalagi orang lain gitu. Padahal itu teh orang yang kita cintai, orang yang kita damba-dambakan sebelum
ketika tadi kita mengenal proses dalam masalah ta'aruf, mencari jodohnya, itu teh benar-benar hari setelah menikah dicuekin, dijutekin, gitu sampai diburuk sangkain gitu. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Bagaimana seorang itu kalau senantiasa diburuk sangkai oleh pasangannya, tentunya dia juga tidak akan senang, tidak akan suka, dan dia pasti bisa berburuk sangka juga kepada pasangannya masing-masing. Oleh sebab itu dasari dengan cinta, mawadah itu sendiri, supaya kita jauh dari berburuk sangka kepada calon atau pasangan kita setelah menikah. Apakah ini berlaku kepada orang yang sebelum menikah atau sudah menikah? Kedua-duanya. Kita kan nggak boleh berburuk sangka kepada orang lain itu dalam syariat. Jadi mau orang itu jadi ataupun tidak calon kita mah tetap kebaikan kita adalah tetap berbaik sangka. Adapun sudah menjodoh kita, ya alhamdulillah. Bagaimana kalau tidak jodoh kita, ya alhamdulillah, masih jadi jalan kebaikan kita menanamkan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai kalau tidak jadi itu awas gitu, diceritakan keburukannya, disebutkan ini begini dulu teh begini, jangan dekat sama si fulan, jangan. Itu menebar fitnah, menebar kebencian. Bagaimana nanti keluarganya gitu kan, kalau orang yang tadi baru tidak jadi sekali aja sampai disebutkan keburukannya, nauzubillahi min dzalik. Maka dasari dengan cinta supaya kita tidak berburuk sangka. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ketika orang itu ada rasa cinta atau mawadah tadi, maka dipastikan orang tersebut ketika mencari pasangannya, mencari teman hidupnya itu sendiri, pasti akan jauh dari berbuat kejahatan. Kenapa? Karena cintanya karena Allah. Jadi gak mungkin seseorang itu awalnya mencari pasangan kalau dia benar mencarinya gitu ya, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya saja, syahwatnya saja. Pasti orang itu kalau karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari berbuat kejahatan, bahkan maksiat. Kenapa? Karena tujuannya kan ingin sakinah, ingin mawadah, ingin warohmah. Jadi dia mah sudah terukur gitu ya. Ketika di awal teh ditanya dulu kan. Nanti di dalam beberapa hadis disebutkan oleh Nabi kriteria dalam memilih pasangan kita itu seperti apa. Nanti akan disebutkan. Jadi minimal pahami dulu bahwa cinta itu ketika seorang itu akan jauh dari berbuat jahat gitu. Karena dia sudah cinta, nggak mungkin kan menyakiti kan orang pasangannya itu sendiri. Toh dia yang memilih gitu kan. Misalkan kan kita mah ada pasangan kalau ihwannya anak pesantren, ahwatnya juga ingin anak pesantren gitu. Ya silakan, mangga saja, tidak ada larangan. Ada anak pesantren dapatkan orang yang luar, ya silakan saja, gitu ya. Selama memang menjauhkan dirinya dari berbuat dosa dan maksiat. Dan dipastikan sahabat MQ, ciri yang lain dari mawadah atau cinta itu sendiri akan saling menjaga. Ya, jadi kalau orang itu dasarnya cinta, itu akan saling menjaga. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau sudah berkeluarga kan ada prinsip antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pasangan kita itu punya kekurangan. Ya, baik ikhwan ataupun akhwat, baik yang pengantin baru atau pengantin bari gitu ya sahabat MQ, itu pasti punya kekurangan. Ya, punya kekurangan. Oleh sebab itu karena kita banyak kekurangannya, baik yang sudah lama menikahnya ataupun pengantin baru gitu ya, maka sesungguhnya kita itu harus saling menjaga, saling melengkapi. Dan setiap manusia pasti punya kekurangan gitu kan. Betul. Mungkin dari ucapan, mungkin dari sikap, mungkin dari gerak-gerik, niat kita pasti punya kekurangan. Oleh sebab itu dasari dengan mawadah, cinta tadi, supaya itu kita saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Makanya ada prinsip kan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa ketika seseorang itu memilih pasangan kemudian sampai dengan menikah, maka ketika sudah menikah itu sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Di antaranya disebutkan bahwa kullukum ra'in, setiap kita itu adalah, kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin kata Nabi itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Kalau sudah menikah itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Oleh sebab itu harus saling menjaga. Jadi kalau misalkan suka ada curhatan gitu ya sahabat MQ, ada curhatan seperti itu, saya mah hanjakal nikah sama si Ateh teu daek salat gitu kan. Saya mah hanjakal nikah jeung si teteh teh atau sama ibu teh cerewet gitu kan. Nah jangan dibicarakan gitu kan. Kita doa, kita ikhtiar, mudah-mudahan kalau kita menikah dengan kita membawa kebaikan untuk pasangan kita. Bukan kita membawa keburukan. Itu jadikan prinsip. Jadi menikah itu akan langgeng kalau kita berbaik sangka selamanya. Pasangan kita punya kekurangan, tapi kekurangan itu harus ditutupi, harus dijaga. Kalau bisa
kita perbaiki. Itu adalah amalan yang luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan sahabat MQ supaya kita dalam memilih pasangan itu ya pastikan orang yang berkasih sayang gitu kan, ada cinta di sana supaya kita itu mendapatkan tujuan dari kita memilih pasangan itu benar gitu ya. Jangan sampai hanjakalnya kata orang Sunda itu setelah menikah, ketahuan belangnya itu setelah menikah. Maka dalam Islam itu ada ta'aruf. Jadi pastikan gitu kan dalam proses ta'aruf, dalam proses perkenalannya kita mengikuti syariat dan aturan-aturan itu seperti apa. Jadi itu sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru satu poin ini terkait tentang bagaimana kita mencari pasangan itu agar kita mendapatkan ketenangan. Itu sahabat MQ. Masya Allah, baik Ustaz. Namanya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin pertama ini, dan insya Allah akan disambung di termin selanjutnya Ustaz. Dan Anda pun sahabat MQ masih dapat bergabung di kesempatan malam hari ini, silakan. Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun berbagi, silakan Anda bisa langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik di WhatsApp ataupun SMS sahabat MQ di nomor 0811-224-1027. Dan jangan lupa juga sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah Ustaz kita akan sambung di termin berikutnya selepas beberapa informasi berikut ini. Dan tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, apa amal sunnah yang boleh dilakukan di bulan Jumadil Awal? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di saat dunia tak dapat disentuh mata, insan tunanetra membaca Al-Quran dengan penuh cinta. Kita semua merasa bahagia karena telah menjadi jalan hadirnya Al-Quran Braille bagi mereka. قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari semangat para insan tunanetra melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Insya Allah Sabtu dan Ahad tetap buka. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi aunil abdi maq'anal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat.
silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala. Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Pelaku usaha di Kota Bandung, ada kabar gembira buat kamu. Pemerintah Kota Bandung resmi memberlakukan pembebasan denda dan bunga pajak daerah 2025. Kamu cukup bayar pokok pajaknya aja, denda dan bunganya otomatis dihapus. Berlaku untuk PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah. Ingat, program ini cuma sampai 31 Desember 2025. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk manfaatkan keringanannya sekarang. Di Antosnya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sahabat MK, pernahkah kita merasakan rumah ada, tapi hati seringkali tidak seutuhnya pulang? Kita bisa membangun dinding yang kokoh, namun lupa membangun hati yang penuh cinta dan ketenangan. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat tumbuhnya iman, tempat berlatihnya saat letih, dan tempat kita belajar mengenal Allah lebih dekat. Sahabat MK, yuk hadiri kajian Rumahku Surgaku bersama Ustadz Darlis Fajar. Insya Allah kita belajar menjadikan rumah benar-benar surga kecil di dunia. Agendakan hadir bersama keluarga di hari Rabu 26 November 2025, jam 09.00 sampai 11.45 waktu Indonesia Barat. Bertempat di OCBC Syariah, Jalan Asia Afrika nomor 100 Bandung. Yuk raih ilmu dan dapatkan banyak benefit lainnya. Free konsumsi dan juga door prize. Jangan lupa siapkan infak terbaik Anda. Daftar sekarang melalui WhatsApp di nomor 0857 9530 1370. 0857 9530 1370. Rumahku Surgaku, saatnya membangun rumah yang bukan hanya untuk beristirahat, tapi untuk menumbuhkan cinta, iman, dan juga ketenangan. Bersama Majelis Takrim Rumahku Surgaku, belajar, berlatih, berkarya, bermanfaat, berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah, dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam kajian Inspirasi Malam, segmen kajian fikih munakahat. Dengan tema bahasan pada malam hari ini yaitu kriteria memilih pasangan agar sakinah. Yang pada malam hari ini kita dibersamai oleh narasumber kita yaitu Ustadz Mamat Rohimat. Anda pun tentu masih dapat bergabung sahabat MK. Bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun berbagi pada malam hari ini, silakan. Anda bisa langsung pergunakan layanan interaktif kami baik di WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811 224 1027. Dan jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi usia, spasi alamat, spasi atensi Anda pada kesempatan malam hari ini.
Dan Masya Allah sahabat MK, tadi kita di termin pertama sudah dikuatkan bahwa pentingnya membangun mawadah atau cinta di dalam rumah tangga agar tentu memiliki sifat-sifat diantaranya senantiasa memiliki sifat lapang. Lalu juga tentu penuh pengharapan kepada Allah, jauh dari buruk sangka, lalu juga jauh berbuat kejahatan dan juga tentu akan menimbulkan saling menjaga dalam rumah tangga sahabat MK. Dan insya Allah di termin kedua kita akan dikuatkan kembali bersama Ustadz Muhammad Rahimat di termin kedua ini. Dan baik izin Ustadz, kita sambung kembali bahasan kita di termin kedua ini Ustadz. Silakan. Bismillah, kita lanjutkan pembahasannya sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita mengetahui beberapa makna dari kata mawaddah, maka kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang rahmah. Nah, setelah pembahasan rahmah ini kan kita akan membahas tentang kriteria seperti apa sih yang sesungguhnya gitu ya. Baik, Ustaz. Jadi kita awali dengan pembahasan sakinah, mawadah dan warahmah terlebih dahulu. Nah, sahabat MK, rahmah itu ya kita pahami adalah berkasih sayang. Makanya kan orang yang berkasih sayang itu tidak melihat ya siapapun ketika dia memang diperlukan, bahkan orang yang berkasih sayang itu tidak melihat apakah saudara atau tidak secara umum itu ya. Yeah. Jadi makanya di dalam keluarga, apalagi dalam keluarga yang akan dijadikan pasangan kita, kemudian pasangan hidup kita, mulai dari awal kita menikah sampai dengan akhir menikah. Makanya ketika Pak KUA menikahkan itu kan, ini pilihan yakin, pilihannya ya yakin ini pilihan saya gitu kan. Tidak akan ini, ya saya akan sayang, akan cinta, akan ini terus suka ditanya gitu kan sama Pak KUA ketika menikahnya. Nah makanya ketika orang itu sudah rahmah, sudah berkasih sayang, maka biasanya akan memiliki sifat-sifat. Jadi sifat dari orang yang berkasih sayang atau rahmah itu sendiri, satu akan senantiasa memberikan kebaikan. Jadi kalau itu calonnya itu sudah pas, apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan, pasti ya kalau manusia normal ingin baik semuanya. Memberikan nafkah ingin yang terbaik, memberikan perhatian ingin yang terbaik, kemudian memberikan kasih sayang sudah jelas ingin yang terbaik gitu kan, gak setengah-setengah. Jadi kata anak muda sekarang mah gaspol gitu kan. Jangan setengah-setengah, kalau sayang ya sayang, kalau cinta ya cinta, jangan setengah-setengah gitu kan. Kita aja misalkan punten ya makan kalau setengah terus misalkan setengah kan gak enak. Jadi harus kalau satu piring ya satu piring gitu kan. Kalau satu sendok ya satu sendok. Jadi orang yang rahmah itu, yang berkasih sayang itu selalu memberi kebaikan. Apalagi untuk calon dan pasangan kita gitu. Makanya kalau orang yang sudah dimabuk asmara gitu ya sahabat MG, wah itu teh pengorbanannya kata orang Sunda mah bebeakan gitu ya. Jadi sampai habis-habisan. Kenapa? Karena ingin memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Kalau bisa mah pasangan sedang sakit teh ingin mah berdua sakit teh, tapi kan enggak gitu kan. Betul. Ya kadang ada sakit satu orang, pasangan, kadang istrinya, kadang suaminya, kadang anaknya gitu kan. Apalagi kasih sayang seorang ibu gitu ya. Seandainya anak itu sakit, lebih baik ibu saja yang sakit gitu kan. Bahkan punten kalau dia sedang mimisan, ya apabila sedang dia flu gitu kan, inginnya teh orang tuanya saja, apalagi seorang ibu gitu kan. Sampai dengan wah luar biasa kasih sayang seorang ibu itu sendiri. Maka rahmah di sini itu pasti ya tujuannya itu karena tadi tujuan dari sebuah pernikahan itu sakinah mawadah warahmah, maka rahmah di sini itu pasti akan selalu memberikan kebaikan kepada pasangannya itu sendiri. Jadi diniatkan teman-teman sekalian, sahabat MK dimanapun berada, ketika kita mencari pasangan itu ingin mencari pasangan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita teh setelah menikah baru ketahuan tadi gitu kan istilahnya. Jadi carilah pasangan yang terbaik. Ya satu ya tentu yang terbaik itu menurut Allah. Yang kedua tentunya menurut Rasulullah gitu kan. Baru kita bertanya kepada kedua orang tua kita, kepada uak kita, kepada paman kita, kepada orang-orang yang alim gitu. Saya teh cocok tidak kalau menikah dengan si fulan? Gitu kan, minta saran, minta masukannya. Bolehkah? Boleh. Karena sesungguhnya ketika diberikan saran, masukan itu akan menguatkan seseorang itu. Kalau niatnya baik, kebaikannya itu akan timbul. Tapi kalau tadi ya hanya mempertimbangkan A, B, C dan lain sebagainya, pasti akan ada keburukannya. Tapi dipastikan ketika orang itu sudah berkasih sayang, ya pasti selalu akan inginnya memberikan yang terbaik, apapun dilakukan. Makanya kalau keluarga gitu, seorang ayah, seorang ibu, dia itu rela kepanasan, kehujanan, tidak makan demi anak-anaknya. Kenapa? Karena dasarnya rahmah. Rahmah itu sudah berkasih sayang. Kasih sayang itu pol gitu kan.
Makanya kalau di dalam sebuah riwayat hadis gitu kan, salah satu bentuk kasih sayang Allah yang diturunkan ke bumi ini diberikan kepada seorang wanita yang diberikan rahim. Makanya kan ada riwayat Anna Rahim. Jadi saya ini adalah berkasih sayang, rahim. Makanya ketika seorang istri diberikan rahim kemudian diberikan keturunan, momongan, bahagianya itu luar biasa sahabat MQ. Sampai dengan diusapan kata orang Sunda. Ada istilah ditatap, diusap, padahal mah perut dia gitu kan. Tapi karena Allah memberikan Rahman, Rahim, Rahim, kasih sayang Allah dititipkan kepada kita, kemudian punya calon bayi gitu kan. Sampai ditatap, diusap, si utun, dibaca-baca gitu kan. Saking apa? Itu bentuk kasih sayangnya. Kasih sayang Allah itu lebih dari itu sahabat MQ. Lebih kasih sayangnya seorang ibu sayang kepada anaknya. Kasih sayang Allah itu lebih dari itu. Oleh sebab itu carilah ya apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi. Karena kita menikah itu inginnya ibadah, tujuannya dipastikan. Jadi rahmah kasih sayangnya itu ingin selalu memberikan kebaikan. Itu sahabat MQ. Yang kedua, sahabat MQ, ketika orang itu sudah rahmah berkasih sayang, orang yang berkasih sayang itu pasti selalu akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah sayang, itu kekuatannya akan ada. Punten, kalau sudah menikah, misalnya si laki-lakinya itu sahabat MQ misalkan agak pemalu, atau misalkan punten lah, bukan kuulen atau kata orang Sunda. Jadi agak minder gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, lihat nih, ini saya suaminya, saya istrinya, akan lebih berani gitu kan. Jadi akan ada kekuatan. Maka kekuatan yang sesungguhnya itu adalah kekuatan yang digunakan di jalan Allah untuk ibadah. Dan menikah itu adalah salah satu jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi makanya akan ada saling menjaga. Tadi kenapa? Kalau ada istri kita mengganggu, sok aja dibiarin, gak apa-apa gitu kan. Itu namanya dalam hadis itu ad-dayus. Jadi kalau ada istrinya digoda orang lain, diganggu orang lain, laki-lakinya cuek, itu dayus. Jadi dayus itu membiarkan istrinya diganggu, dicuek, nggak apa-apalah dan nggak apa-apa gitu kan. Punten. Jadi kalau sudah bersuami, sudah beristri atau sudah bersuami, pastikan itu ada keberanian yang muncul. Apalagi dalam hal kebaikan, apalagi dalam hal kebenaran. Jadi akan lebih kuat gitu kan. Akan lebih fight kata anak muda sekarang. Jadi kalau sudah menikah itu harusnya lebih kuat. Saya punya tanggung jawab itu kan kuat. Saya harus menjaga kehormatan istri itu kuat. Saya harus menjaga kehormatan suami itu ada kekuatannya. Tapi kalau sudah menikah tidak ada kekuatan dasar seperti itu, bagaimana akan terjadi keluarga yang sakinah tadi yang diharapkan? Pastikan akan selalu memberikan kekuatan. Jadi kalau sudah berkeluarga kasih motivasi, kasih kekuatan. Insya Allah ayah esok lusa Allah pasti memberikan jalannya. Gitu harus positif. Jangan sampai si ayah mesti bisa nanaon deui gitu kan. Ngeluh deui, tidak ada kekuatan kalau sudah menikah sahabat MQ. Kemudian kalau orang itu sudah ada rahmah berkasih sayang, kalau sudah mencari pasangan itu sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan saling memberi kebahagiaan. Coba suami mana yang tidak ingin membahagiakan pasangannya masing-masing? Seorang istri yang mana, kalau yang normal, ia pasti di dalam hatinya ingin senantiasa memberikan kebahagiaan kepada pasangannya masing-masing. Jadi dua-duanya benar kalau sudah berkasih sayang. Jadi rohmahnya itu ada. Si ayatnya capek pulang kerja gitu kan. Sediain kopi, sediain ini, baju dan lain sebagainya. Demikian juga seorang suami, si mamah teh meni capek kayaknya di rumah teh dari pagi sampai dengan sore, bahkan nunggu ayah pulang gitu kan, udah nyiapin makan, bersihin rumah dan lain sebagainya. Kayaknya harus diberiin hadiah emas 1 kintal umpamanya gitu kan. Itu kan udah berkasih sayang sesungguhnya. Jadi sahabat MQ, jadi dari hal-hal yang terkecil itu akan membentuk kepada ketenangan itu sendiri. Jadi kedamaian itu oleh kita bukan oleh orang lain. Makanya kalau berkeluarga boleh kita melihat orang lain itu hal yang positif, yang baiknya. Jangan melihat orang itu yang buruk-buruknya saja. Nanti kita akan terbawa buruk. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang sudah berkasih sayang itu pasti inginnya memberikan kebahagiaan. Coba saya kasih contoh ilustrasi seperti ini. Kalau sahabat MQ punya rizki gitu ya, entah itu uang, makanan, barang. Kemudian kita ada dan ada lebihnya. Kemudian sahabat MQ memberikan entah itu ke anak yatim, entah itu memberikan kepada fakir miskin, atau memberikan bantuan kepada orang yang dianggap menurut sahabat MQ itu membutuhkan.
dengan ikhlas. Itu yang didapat itu satu, sahabat MK, kebahagiaan batin. Aslinya. Jadi ketika orang memberi itu pasti akan ada kebahagiaan tersendiri, dan memang semua orang tidak bisa merasakannya. Si A, si B memberinya sama, tapi kepuasan batinnya itu akan berbeda. Dan itulah karunia yang telah diberikan dengan bentuk sakinah itu, kebahagiaan, ketenangan itu. Jadi sahabat MK, pastikan kita berkasih sayang gitu ya, ketika ada dalam rohmah itu. Dan kemudian dipastikan ketika orang itu sudah rahmah, berkasih sayang, sahabat MK, itu akan senantiasa lutfun, akan senantiasa memberi kelembutan. Jadi kalau orang sudah berkasih sayang mah tadi istilahnya diusap, ditatap, dipandang, apalagi itu pasangan kita gitu kan, pasti inginnya teh dengan tatapan yang lembut. Ada gitu seorang yang belum menikah, baru ta'aruf atau kenalan langsung hauk gaplok, molotot ke pasangan, ada nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena calonnya itu sudah ada, si A, si B umpamanya. Karena dia ingin menikah dengan si A ingin menikah dengan kelembutan, kan tidak mungkin, tidak akan memperlihatkan watak aslinya, gitulah awalnya. Jadi seperti itu sahabat MK. Jadi akan lembut awalnya. Tapi kelembutan itu bukan hanya di awal ketika orang itu ta'aruf, ketika mencari pasangannya, karena sifat watak aslinya itu belum terlihat kalau dia tidak sampai dengan menikah itu sendiri. Jadi kalau sebelum menikah mah punten bisa dibuat-buat. Ya, makanya ada istilah kamuflase gitu kan. Kamu teh jangan jadi bunglon, kesana kemari teh berubah we. Ketemu sama si A berubah jadi begini, datang ke si B jadi begitu, datang ke si C jadi begini. Kamu teh bunglon bukan manusia gitu ya. Jadi pastikan sahabat MK di awalnya ada rasa kasih sayang itu sendiri, sehingga akan memberikan kelembutan gitu. Jadi tidak akan kasar. Bahkan kan salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah, bahkan surganya Allah itu adalah orang yang lemah lembut itu sendiri. MK dianjurkan, ada anjuran untuk menikah. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ah. Jadi wahai para pemuda, kata Nabi, pemuda dan pemudi, bukan hanya pemuda gitu kan. Barang siapa yang diantara kalian yang telah mampu ya, diantaranya untuk menikah, maka kata Rasulullah SAW harus menikah. Jadi kalau kita sudah ada pasangannya, ada kemampuan, ada keinginan, makanya kan di pertemuan awal sampai kita sudah membahas di fikih munakahat itu tentang hukum dari menikah itu, mulai dari yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah. Nah, kita posisinya seperti apa gitu ya. Apalagi pasangannya sudah ada, tinggal menguatkan saja sakinah, mawadah, warahmah, prinsipnya seperti apa. Maka kata Nabi, wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang telah mampu ya untuk memenuhi kebutuhan diantaranya pernikahan, maka menikahlah. Kenapa? Karena fa'innahu aghadul lil basar. Kalau orang itu sudah menikah, sudah ada calonnya, sudah ada pasangannya, pasti jaminannya itu adalah fa'innahu aghadul lil basar. Satu, pandangannya itu akan lebih terjaga. Jadi kalau kita belum menikah maupun sahabat MK, jadi mata itu mungkin kata orang Bandung jelalatan, kamu teh kesana kemari gitu kan. Tapi kalau sudah menikah harus sakinah. Sakinah itu apa? Kita sudah punya pasangan. Makanya kalau teman-teman sahabat MK misalkan pakai sendal sisirangan, kata orang Sunda, sisirangan teh ya nuji kencan, nuji katuhu, kan gak enak. Tapi kalau sudah tadi wa khalaqnakum azwajan, dan pasti Allah itu dalam Quran surat An-Naba tadi memberikan pasangannya, sudah enak gitu kan, ada pasangannya. Ada kiri, ada kanan.
sabiha. Tetapi yang terakhirnya kan kata Nabi fadfar bidatid-din, pilih agamanya. Karena sesungguhnya orang yang memilih agama dasarnya untuk menikah, yang lainnya itu insya Allah akan selamat, akan baik. Maka pastikan ketika sahabat MQ, ikhwan ataupun akhwat sedang mencari pasangan itu adalah orang yang benar-benar bisa mendirikan agama. Orang yang memang secara keagamaannya itu kuat gitu kan. Kenapa? Karena kalau agamanya sudah kuat, dipastikan rumah tangganya itu akan didasari dengan pondasi-pondasi agama. Jadi sehebat apapun bahtera rumah tangga, ya godaannya dan lain sebagainya, kalau agamanya kuat dan dia bisa berdiri di atas agamanya, prinsip gitu ya, maka sesungguhnya itulah yang kita cari. Maka carilah itu kan wanita yang solehah. Maka di dalam hadis kan disebutkan, jadi ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Jadi dunia ini perhiasan, dan ada salah satu di dunia perhiasan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu adalah seorang wanita yang solehah. Maka jadi lagu Bung Roma kan, hanya istri yang solehah. Gitu kan kata Bung Roma. Itu mah kata Bung Roma, bukan saya ya. Jadi pastikan yuqaddimudin mutlaqon. Jadi orang yang bisa mendirikan agama, orang yang bisa meneruskan agama, karena ibadah menikah itu. Jadi cari itu agama yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita memilih pasangan itu adalah dipastikan sahabat MQ supaya kita mendapatkan sakinah nanti di akhirnya ya, ketika berumah tangga, pastikan disebutkan kalau dalam Ibnu Hajar itu disebutkan dalam syarah Minhaj itu diantaranya seorang perempuan itu adalah summal aqilu. Jadi dia itu harus berakal, cerdas lah gitu ya. Jadi kita juga kan gak mau pasangan kamu tuh dibodoh-bodoh teuing gitu kan, ngitung nu kieu wae teu bisa. Disuruh belanja sayur kalah katipu gitu kan. Disuruh ke pasar bayar ongkosna kalah ka gede teuing gitu kan. Nah, itu kan gak bener. Jadi carilah ya pasangan kita, calon kita itu kriterianya adalah orang yang berakal. Artinya orang yang bijak, orang yang cerdas. Jangan sampai kita teh nggak tahu cara masak gitu kan. Seorang istri kan tabiatnya harus bisa masak. Bagaimana cenah saya mah ada wanita sosialita gitu kan, gampang tinggal gosen, tinggal yang sebenarnya bahwa saya itu adalah perempuan. Perempuan itu pada keumumannya itu adalah orang yang bisa memasak. Siti Aisyah saja membuat makanan untuk Rasulullah. Bagaimana kita akan mencontoh pribadi Rasulullah kalau kita tidak mengetahui gitu ya prinsip-prinsip atau kriteria-kriteria seorang ketika memilih pasangan itu sendiri. Pastikan yang berakal, yang bijak, yang cerdas, yang bisa membedakan baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, layak dan tidak layak. Itu kan di akal yang membedakannya. Kemudian sahabat MQ yang ketiganya itu adalah wa husnul khuluq. Pastikan ketika kita mencari kriteria pasangan kita masing-masing itu akhlaknya baik gitu kan. Dan jangan sampai ku menangis ketika menikah itu sahabat MQ. Setelah sebelum menikah dia tertawa terbahak-bahak, setelah menikah akhirnya jadi lagu ku menangis gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Jadi pastikan wa husnul khuluq. Kita pelajari akhlaknya dulu, tanya kepada temannya. Jadi kalau akhlak jangan nanya kepada pribadinya. Jadi kalau sedang mencari, sedang ta'aruf, jadi jangan nanya kepada orangnya. Orangnya itu bisa menutupi, bisa menambah-nambahi, bisa mengurangi. Tanyalah kepada siapa? Kepada sahabatnya, kepada saudaranya, mungkin kepada pamannya. Ya, kata pamannya, setahu saya mah ada teteh gitu, si ate baik gitu. Kita jangan bertanya kepada orangnya. Kalau bertanya kepada orangnya mungkin dia bisa jujur, mungkin dia juga bisa tidak. Kenapa? Biasanya kalau orang apalagi baru kenal gitu kan, baru dita'arufkan, sedang mencari pasangan, biasanya groginya itu tingkat tinggi lah. Jadi groginya tingkat tinggi, nggak mungkin dia berbicara. Kalaupun berbicara dia gugup. Kalaupun dia berbicara lancar, mungkin tadi karena bingung pikirannya, ditanya oleh seorang bidadari dan di depannya itu ada seorang raja gitu. Maka sesungguhnya biasanya itu punten akan kawur kata orang Sunda. Jadi nggak akan fokus pikirannya itu sendiri. Jadi carilah pasangan yang memang wa husnul khuluq, akhlaknya baik gitu ya, baik perempuan ataupun laki-laki. Bahkan dalam satu riwayat yang saya tahu gitu kan, idaja apabila datang kepada kamu wahai perempuan, ya seorang laki-laki, kemudian salah satunya oleh Nabi itu disebutkan, di salah satunya adalah wa khuluquhu, akhlaknya bagus, kemudian agamanya bagus, maka nikahkanlah kata Nabi. Jadi salah satunya jadi dinilai itu bukan karena bagus penampilannya, iya di dalam hadis ada yang lain kan, lima liha wali jamaliha,
ya, tapi agama itu diutamakan. Makanya pastikan cari akhlaknya yang terbaik. Dan kita kan bisa tanya ke teman, ke saudara. Kalau dia di pesantren tanya ke gurunya, kalau dia di sekolah tanya ke gurunya. Jangan tanya kepada dirinya sendiri, bisa berbohong, bisa ditambah-tambah gitu ya. Wah, saya mah nggak pernah begini, setelah kenyataannya ternyata pernah gitu kan. Kan sangat saya diskusi sama teman gitu ya kemarin. Jadi awalnya dia itu mau menikah, ini kisah asli dan nyata gitu ya. Tragedi teman gitu ya. Salah satunya adalah ketika dia menikah dan tidak jadi sama teman saya, kemudian dia menikah dengan orang lain karena mungkin pilihan dan lain sebagainya berbeda. Akhirnya pun dan karena tidak jujur tadi, tidak tahu akhlaknya seperti apa, tidak tahu kebiasaannya seperti apa, tiba-tiba setelah menikah gitu ya, lepas dari 3 bulan, 4 bulan, bahkan hampir 1 tahun, 2 tahun, barulah diketahui gitu ya, bahwa si suaminya itu sudah menikah dan punya anak gitu kan, sampai dengan gak ridho gitu kan. Jadi seperti itu, bilangnya perjaka kan, akhirnya dia sudah menikah. Jadi jangan ada kebohongan, cari akhlak yang terbaik. Kalau dia jujur, alhamdulillah. Kalau dia berdosa, ya dosa untuk diri sendiri. Jadi makanya di dalam Islam itu dicari, dipastikan kriterianya itu adalah wahusnul khuluq, cari akhlaknya yang terbaik. Ditanya kepada temannya. Kemudian selanjutnya sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kalau seorang perempuan dipastikan adalah sumal wiladah. Seorang perempuan yang subur, yang bisa melahirkan keturunan. Kenapa dicari wanita yang subur? Karena ketika di dalam keluarga itu ada seorang anak, maka tadi rohmahnya, mawadahnya, sakinahnya itu akan dapat. Kenapa? Karena dua-duanya mencurahkan kasih sayang. Dua-duanya memberikan kebahagiaan untuk siapa? Untuk anaknya. Maka dianjurkan carilah wanita yang subur, gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, carilah yang masih punten ya, yang istilahnya masih, kalau laki-laki kan perjaka gitu ya. Kalau perempuan apa istilahnya kan? Masih perawan, Ustaz. Ya, masih perawan gitu. Itu dianjurkan gitu ya. Bagaimana kalau saya janda dan duda nggak boleh menikah dong? Boleh gitu kan, kalau sudah ada pasangannya, tidak ada larangan. Kan tidak sedikit gitu ya antara perjaka dengan yang janda, ya boleh, tidak ada larangan. Kalau sudah cinta mah kan tadi di awal sudah disampaikan apapun akan dilakukan selama pasangan kita bahagia gitu kan. Jadi pastikan yang subur. Artinya bagaimana kalau Allah takdirkan mandul, itu beda lagi gitu ya. Tapi kita bagi seorang muslim yaitu adalah summal wiladah, orang yang bisa memberikan keturunan, akhirnya bisa melahirkan, laki-lakinya juga sehat, perempuannya juga sehat, ketika diberikan keturunan kan bahagia gitu ya. Itu sahabat MQ. Kemudian izin dipersingkat saja sahabat MQ. Kemudian adalah baru selanjutnya itu adalah summan nasbi. Jadi cari kriteria nasabnya yang terbaik. Yang terbaik itu bukan menurut ukuran manusia sahabat MQ, tapi nasab atau keturunan yang terbaik menurut Allah. Ini mah orang soleh, ini mah rajin ibadah, ini mah suka berbuat baik, keturunannya dari dulu sampai dengan sekarang istiqomah di jalan Allah. Nah itu cari. Karena dianjurkan kan tadi dalam hadis Nabi juga, nikahilah oleh kalian itu karena 4 dasarnya. Mulai dari kecantikan, ketampanan, dan salah satunya disebutkan adalah nasabnya, keturunannya orang yang baik-baik. Kenapa? Karena kalau udah baik di awalnya, di tengahnya baik, di akhirnya akan baik. Itulah yang akan diperoleh dengan sakinah itu sendiri. Jadi pastikan nasabnya kita ketahui, jangan sampai ketemu di jalan pakai kicep-kicep, udah jadi udah ada rasa hati, nikah esok lusa. Jangan atuh ya gitu teh. Kita kan belum kenal siapa, orang tuanya siapa, orang baik, orang tidak. Terus bagaimana kalau ada orang ditakdirkan istrinya baik, suaminya tidak baik, keturunannya tidak baik? Kalau sudah terjadi, itu mah harus ridho. Ya, dan itu sudah menjadi jalan kebaikan untuk kita. Kita sabar atau tidak, kita ikhlas atau tidak. Dan itu teh tidak seindah apa yang disampaikan sahabat MQ, tragedinya banyak gitu ya. Jadi nasabnya dipastikan sahabat MQ ketika kita mencari kriteria pasangan yang memang akan membawa keluarga kita keluarga yang sakinah. Kemudian dianjurkan juga adalah sumal biqroh. Jadi kalau tadi perempuan itu masih lajang lah ya, tadi sudah dibahas. Kemudian sumal jamal, jadi cari yang cantik, yang tampan, silahkan. Ya itu kriterianya, karena tadi juga disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang terakhir itu disebutkan kalau di sini itu adalah sumal maslahah, cari yang lebih maslahat, cari yang lebih manfaat. Kalau saya menikah dengan si A, baik atau tidak, itu harus dipertimbangkan. Kenapa?
al-maslahatul ula, cari maslahat yang utamanya gitu kan. Kalau saya menikah dengan si A akan baik atau tidak, pikirkan seorang muslim itu. Jadi jangan sampai dia itu hanjakal di akhirnya, jangan. Jadi seorang muslim itu dari awal, kalau saya menikah dengan si A ada kebaikannya atau tidak, kalau saya dengan begini ada manfaatnya atau tidak, tuh pertimbangkan seorang muslim itu. Jadi ketika seorang itu ada unsur maslahatnya dalam pernikahan, itu akan dapat sakinah. Tapi kalau itu pun dan tidak ada maslahatnya, ya ribut terus gitu kan selamanya. Baru aja ta'aruf udah garelut gitu kan. Baru aja di khitbah udah wah lempar-lemparan, nauzubillahi min dzalik. Jadi pastikan sahabat MQ, jadi kriteria dalam Islam itu banyak sekali gitu ya, tapi minimal ada maslahatnya tidak, ada manfaatnya atau tidak kalau saya menikah, ada kebaikannya tidak kalau saya menikah, itu pertimbangkan. Jangan sampai gitu, saya mah nggak mau nikah gitu kan. Nah itu juga jangan nggak sampai di sana gitu kan. Karena dalam satu riwayat jadi Nabi itu Rasulullah SAW anit tabatuhli nahyan syadidan. Jadi Nabi itu dalam satu riwayat melarang seorang itu di dalam hatinya berniat untuk membujang selamanya. Saya mah gak mau kawin lah, perempuan mah semua begitu. Kata perempuannya, saya juga gak mau kawin karena laki-laki mah semuanya juga mata buaya, mata keranjang, disebutin itu. Nggak boleh gitu kan. Jadi karena itu sunnah Nabi, dan setiap sunnah Nabi itu adalah kebaikan. Jadi jangan sampai kita karena tadi ini mas saya belum dapat kriteria bagaikan bidadari yang nggak mau menikah. Saya juga sama belum dapat kriteria bagaikan raja, atau di mana ada manusia yang sempurna gitu kan. Tak ada manusia yang sempurna kata lagu juga gitu ya. Jadi itu sahabat MQ beberapa hal-hal yang memang perlu disampaikan terkait tentang bagaimana supaya kita membentuk keluarga itu bisa sampai dengan sakinah, diawali dari cara kita memilih pasangan yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kriteria-kriteria itu yang disampaikan oleh para ulama yang kita harus jadi salah satunya acuan gitu, supaya kita tuh memang berkeluarga itu ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ada kasih sayang di sana, itu yang memang diidam-idamkan oleh semua keluarga. Baik, itu saja sahabat MQ. Masya Allah, baik Ustadz, terima kasih sudah dikuatkan kembali di termin kedua ini. Dan izin Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu di termin kedua ini. Dan insya Allah di termin selanjutnya kita akan sapa sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, Ustadz. Siap. Dan bagi Anda sahabat MQ yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, silakan Anda masih dapat bergabung dan memanfaatkan layanan interaktif kami sahabat MQ, baik di WhatsApp ataupun SMS. Di nomor 0811-224-1027. Dan jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada malam hari ini. Dan baik, kita akan sambung kembali kebersamaan kita selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ayah. Iya nak. Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus? Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak. Iya, masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan. Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya? Masya Allah, itu niat yang mulia sekali nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga. Iya nak, dan sekarang ada program Wakaf 5 in 1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus. Subhanallah, berarti satu amal 5 pahala mengalir sekaligus ya bun. Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita. Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun? Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221782221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga. Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal, kok pas banget sih? tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu Apa aku nggak ikhlas ya? Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka. Assalamualaikum, Fit. Waalaikumsalam. Ada apa? Tumben telepon jam segini? Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah. Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa? Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 3. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, kemuliaan tidak ditentukan oleh harta, jabatan, atau keturunan. Kemuliaan sejati adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam kajian Inspirasi Malam segmen kajian fikih munakahat. Dengan tema bahasan yang sedang dibahas pada kesempatan malam hari ini adalah kriteria memilih pasangan agar sakinah, yang pada malam hari ini kita dibersamai oleh narasumber kita yaitu Ustadz Mamat Rohimat. Anda pun tentu masih dapat bergabung sahabat MK pada kesempatan malam hari ini. Silakan Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun berbagi, silakan Anda langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik di WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027. Dan jangan lupa juga sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik Ustadz, izin kita langsung sapa saja sahabat MK yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini Ustadz.
Baik, pertama kita sapa Ustadz yang sudah bergabung, ada Ibu Juwita di Cimindi Raya yang menyampaikan berbaginya. Alhamdulillah dapat menyimak dan bagus sekali temanya pada malam hari ini. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan tetap istiqomah. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita yang menyampaikan berbaginya pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya Ustadz kita sapa juga yang sudah bergabung pada malam hari ini, ada sahabat Ikhwan di Cianjur Ustadz yang bergabung. Sahabat MK ini dari Cianjur menyampaikan pertanyaannya dan berbagi ceritanya Ustadz. Ustadz izin, usia saya sebenarnya sudah cukup berumur atau sudah cukup untuk menikah. Bukan berarti sahabat MK ini tidak mau menikah Ustadz, tapi sudah beberapa kali berikhtiar mencari jodoh namun belum pernah mendapatkan hasilnya. Bahkan tahun kemarin sahabat MK ini sudah hampir menikah namun akhirnya batal kembali Ustadz. Sekarang sahabat MK ini hanya bisa pasrah meskipun apabila ada kesempatan untuk berikhtiar masih tetap semangat. Hanya saja sahabat MK ini muncul perasaan minder Ustadz. Dalam pekerjaan pun sering resign, padahal niat awalnya ingin menabung untuk biaya menikah. Tapi sahabat MK ini merasa setiap dipaksakan tetap terasa tidak semangat. Dan sahabat MK ini yakin jika sudah menikah nanti akan lebih semangat dalam berikhtiar dan juga bekerja Ustadz. Dengan kondisi seperti ini bagaimana sebaiknya Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat MK yang ada di Cianjur nih. Ada promo dari sahabat kita dari Cianjur nih awal gitu ya. Jadi izin ya, yang pertama kita dipastikan ya ruhul jihadnya, semangat untuk berjuangnya itu harus tinggi. Jangan sampai ketika tadi udah beberapa kali nih gagal maning gitu ya. Jadi tetap kita sebagai seorang manusia yang lemah gitu, yang banyak hilap dan salah, kita tetap semangatnya itu harus ada. Kenapa? Karena itu adalah sunnah Nabi. Jadi barang siapa yang melaksanakan sunnah Nabi, apalagi sampai dengan nikah teh ribet gitu kan, sampai udah beberapa kali gagal maning, udahlah saya mau putus, jangan. Karena menikah itu adalah sunnah Nabi gitu kan. Jadi setiap sunnah Nabi itu adalah kebaikan untuk kita. Jadi pastikan ketika kita harus semangat, jangan patah arang gitu, jangan patah arang akhirnya getas mudah menyerahnya, jangan. Betul. Itu adalah salah satu ibadah. Jadi ikhtiarnya karena nikah itu ibadah, maka ikhtiar untuk melaksanakan ibadah itu adalah salah satu jalan yang diperbolehkan. Karena tujuannya tadi untuk kebaikan menikah itu sendiri. Kemudian melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan ibadah, ya pastikan. Jadi semangatnya jangan sampai dengan patah gitu ya. Terus ikhtiar, ya jangan sampai baru 3 kali 2 kali lah basa, tidak jadi masalah gitu kan. Sampai dikatakan wah begini kamu mah gak laku-laku, jangan. Ya jangan dengar kata orang. Tapi bagaimana anjuran Nabi untuk menganjurkan seseorang, yaitu adalah ya masyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Jadi kalau kata Nabi, kalau ada kemampuan, kita kan tadi udah mampu sebenarnya, ada ikhtiarnya kan, udah sampai 2 kali 3 kali itu kan itu kemampuan ikhtiar. Maka kemampuan ikhtiar itu jangan dibatasi karena kegagalan kita. Siapa tahu yang keempatnya, yang kelimanya. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jadi jangan sampai Allah tuh jangan-jangan ini nggak memberikan jodoh ke saya. Jangan, baru 3 kali 2 kali mah biasa gitu ya. Orang lain itu kalau curhat sobat MK sampai dengan saya mah udah ditolak 15 kali gitu kan. Ini baru 2 kali 3 kali lah, lanjutkan aja kalau kata saya gitu ya. Ikhtiar semaksimal mungkin dan dibarengi dengan doa tentunya. Dan doa itu insya Allah akan membuka pintu langit. Doa itu akan membuka keberkahan. Jadi itu yang dicari. Kemudian datangi orang tua kita, mama gitu, ate udah ikhtiar, doakan cing ikhlas, bapak doakan cing ikhlas udah sekian kali gitu ya, doakan. Siapa tahu kan salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Kalau anaknya memang tidak berbuat dosa dan maksiat kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya kalau misalkan orang tuanya tidak mau mendoakan kita, bahkan sampai menangis dengan ulah dan watak kita, baka ul walidaini wa ukukul walidaini. Ketika orang tua kita menjerit sakit oleh anaknya, bagaimana doanya mau didengar oleh Allah gitu kan. Makanya pinta ridhonya. Ya mama doakan ya ate udah ini, pinta ridhonya. Kalau saran saya
hampir orang tua dulu minta doanya, minta ridhonya, minta ikhlasnya, mudah-mudahan Allah membukakan pintu langit untuk mempertemukan jodoh yang diidam-idamkan. Setelah itu kepada siapa? Datangi guru kita. Mungkin pernah ada guru ngaji, ada guru di madrasah di rumah, ada tetangga orang-orang yang soleh, minta doanya, Pak Ustadz doain ya, saya mudah-mudahan ada jodohnya, ini teh udah 2 kali 3 kali gagal lagi, mudah-mudahan Pak Ustadz doain ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Setelah itu doa terus, ikhtiar, jangan sampai lepas, karena manusia itu akan dinilai dari ikhtiarnya, bukan dari hasilnya. Kalau ikhtiarnya sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan kesungguhan. Bahkan dalam satu riwayat hadis qudsi yang saya pernah baca gitu kan, mayuti, barang siapa yang taatnya kepada Allah dalam keadaan ingat, man dzakaroni bi taati, barang siapa yang ingat kepadaku dalam keadaan taat, zakartuhu fi rahmati, maka aku akan ingat kepada orang tersebut dengan memberikan rahmat. Kalau kita ikhtiar jodohnya kuat, tadi dibarengi ikhtiar doa, Allah itu akan melihat kita, Allah itu akan mendengar doa-doa kita, Allah itu akan mengabulkan doa kita, asal kita benar tadi niatnya taat kepada Allah, ya, karena nikah itu ibadah, ikhtiarnya juga ibadah, hasil dan tidaknya fatawakkal 'alallah, serahkan kepada Allah. Jadi tetap semangat Kang, baru 3 kali malah gas kata anak-anak itu. Gitu ya sahabat MQ. Mangga yang lainnya Kang. Masya Allah, baik, terima kasih Ustadz, semoga menjadi semangat baru untuk sahabat MQ di Cianjur ini. Masya Allah. Baik Ustadz, selanjutnya kita sapa juga sahabat MQ dari nomor 0851 8 sekian yang menyampaikan pertanyaannya juga Ustadz. Ustadz izin bertanya, kapan waktu terbaik melakukan istikharah untuk memilih pasangan Ustadz? Baik. Kapan waktu yang terbaik? Semuanya waktunya juga baik menurut Allah mah gitu ya. Cuma ada keutamaan dari para ulama itu adalah kalau mengikuti anjuran itu adalah di sepertiga malam gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian boleh tidak istikharah di siang hari, boleh gitu kan, tidak ada larangan. Yang lebih utama itu di malam hari dalam keadaan hening. Bahkan dalam beberapa riwayat gitu kan seorang hamba itu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di sepertiga malam dan ketika dalam keadaan orang lain itu naum, ya. Bahkan dalam satu riwayat wasallu bil laili wan nasu niyam. Jadi orang itu salat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di sepertiga malam atau tadi dalam keadaan malam, orang lain itu yang sedang nyenyak tertidur. Kita mah bangun. Nah, itu yang lebih bagus, lebih utama. Jadi orang lain mah wana suniyam, orang kebanyakan sedang tidur nyegrek, kata orang Sunda mah jam 2, jam 3 kan sedang nikmat-nikmatnya tidur teh gitu kan. Kita bangun. Ya. Wasallu bilail wan nasuniyam, salatlah ya bilail di sebagian malam. Makanya di dalam Al-Qur'an kan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka Rabbuka maqamam mahmuda. Jadi malam itu lebih utama. Jadi kalau saya sarankan ya kalau bisa bangun jam 2:30, jam 3 bangunlah gitu ya. Wasallu bilail, salatlah di malam hari itu ya, mau sepertiga malam kalau kita misalkan mau di akhir 3:30, sekarang kan udah subuh itu jam 4:02 juga udah adzan gitu kan. Betul, jadi Ustaz. Mungkin jam 3 gitu kan. Ya semampuan, jangan memberatkan diri kita. Kita sholatnya juga nggak khusyuk kalau dalam keadaan ngantuk, maka hukumnya makruh gitu kan. Sholat dalam keadaan terkantuk. Pastikan posisinya mantap supaya doanya juga manteng ke Allah teh. Jangan terkantuk-kantuk bagaimana mau doanya gitu kan. Jadi yang utama memang di malam hari gitu ya. Masya Allah. Baik Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz. Boleh mangga. Ada dari Ibu Utik di Jogja yang bergabung pada malam hari ini menyampaikan pertanyaannya Ustaz. Dan lebih tepatnya sharing dan bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya bila seseorang dijodohkan oleh orang yang menjodohkannya namun keduanya masih belum melaksanakan perintah Allah seperti sholat? Artinya tauhidnya masih kurang dan yang mencarikan jodohnya pun sama belum sholat Ustadz. Dalam kondisi seperti ini apakah mungkin pernikahan tersebut bisa menjadi keluarga yang sakinah Ustadz? Baik, di Mbak Unik seperti hanya gini, ada cerita teman gitu ya, curhat sahabat MQ. Jadi ada teman dita'arufkan gitu ya dengan seseorang, jadinya teh sama orang yang nganternya gitu. Itu banyak sekali kejadiannya gitu. Banyak ya. Ustaz. Banyak sekali, termasuk teman saya juga jadi yang ngejodohinnya dia, gitu, yang arupinnya dengan seseorang, jadinya dengan orang yang ngajak ta'arufnya gitu, memperkenalkannya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, ya sangat mudah bagi Allah. Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, bagaimana kalau kita dita'arufkan, dikenalkan
misalkan orangnya yang ditaruhkan dengan kita atau yang kata orang Bandung mat comblangnya begitu ya, belum sholat, belum ibadah, ya kalau baik ya kita doakan kebaikan, karena seorang muslim itu tidak boleh mendoakan keburukan kepada sesama muslim. Itu toh saudara kita, saudara seiman, saudara seagama, saudara se-Indonesia yang memang fitrahnya sama-sama yaitu beragama Islam. Bagi orang yang belum baik menurut kita belum baiknya, tapi kan belum tentu menurut Allah itu adalah tidak baik. Mungkin tadi niatnya ikhlas, ingin membantu kita, menta'arufkan kita, mengenalkan kita, maka sesungguhnya kita mah tetap berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada makhluk Allah, berprasangka baik kepada siapapun juga. Adapun orangnya itu tidak baik, kita serahkan urusannya dia dengan Allah. Yang kewajiban kita adalah kita tetap berbuat baik walaupun orang yang tadi misalkan mengenalkannya belum sholat, belum ibadah gitu kan, tapi kan dia mungkin niatnya ingin mengenalkannya baik, itu kan kebaikannya. Siapa tahu itu yang mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya ikhlas, menurut kita orang tuh dia sendiri belum soleh gitu kan, nyariin jodoh saya gitu kan. Itu kan kita tidak tahu. Jadi Allah memberikan jalan kepada seorang hamba itu karena apa? Ya muqallibal qulub, Allah lah yang membolak-balikan hati. Yang tadinya yang mau ngantarnya ta'aruf jadiannya dengan orang yang mengantar kan. Jadi Allah yang membolak-balikan. Toh kenapa kan saya mau mengenalkan si A sama si C gitu kan. Kenapa jadinya sama si B? Ya itu rahasia Allah. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan. Tadinya yang ngantar, kenapa jadi sama yang ngantar gitu kan. Nah itu di luar dari kemampuan batas manusia. Oleh sebab itu kita mah tetap berprasangka baik saja sahabat MQ supaya Allah memberikan kebaikan. Apalagi dalam satu riwayat gitu, barang siapa yang menunjukkan jalan satu kebaikan dan orang itu mengikuti apa adalah kebaikannya tersebut, maka dapat pahala gitu kan. Apalagi menganjurkan orang untuk ibadah, dan nikah itu kan salah satu ibadah gitu ya. Walaupun dia belum menikah, kan ada orang teh ngajakin dia, kamu juga belum menikah gitu kan, ada istilahnya. Udah dia ingin mendapatkan kebaikannya gitu. Kita mau berprasangka baik aja, intinya seperti itu sahabat MQ. Masya Allah, pentingnya berprasangka baik ya Ustaz. Betul. Baik, alhamdulillah di akhir kebersamaan ini Ustaz, barangkali ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan dan juga closing statementnya Ustaz, silakan. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah memberikan kita sedikit ilmu melalui penjelasan tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu maslahat, manfaat, dan tentunya bagi sahabat-sahabat MQ yang sedang merindukan, menanti-nantikan pasangan hidupnya, pastikan jangan gurung gusuh kata orang Sunda. Pastikan perhatikan aturan Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga tujuan kita untuk menikah itu didapat, yaitu mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan saya doakan sahabat MQ yang sudah berkeluarga, sudah menikah juga tetap harus memperhatikan aturan-aturan Allah dan Rasulnya sehingga keluarganya itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja sahabat MQ yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak khilaf dan salahnya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi pahala amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan pada kesempatan malam hari ini tentunya. Dan juga tentu Allah lipat gandakan kebaikan bagi Ustadz yang menyampaikan ilmu tentunya pada malam hari ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MQ, demikian kebersamaan kita pada malam hari ini pada program Inspirasi Malam segmen Kajian Fikih Munakahat. Dengan tema bahasan yang baru saja dibahas oleh narasumber kita yaitu Ustadz Mamat Rohimat terkait kriteria memilih pasangan agar sakinah. Dan tentu semoga kajian malam hari ini menjadi bekal kita sahabat MQ untuk menata niat, memperbaiki diri dan juga menjemput jodoh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan baik sahabat MQ, kita akan sambung kebersamaan malam hari kita dengan segmen Murotal Pilihan. Anda tentu dapat bergabung sahabat MQ pada kesempatan malam hari ini memilih murotal pilihan yang akan kami hadirkan tentunya.
Anda bisa memilih satu di antara 3 murotal pilihan yang akan dihadirkan. Di antaranya di murotal pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hijr. Selanjutnya sahabat MQ, murotal pilihan nomor kedua ada Quran Surat Ar-Rod. Dan terakhir di murotal pilihan nomor ketiga ada Quran Surat Yasin. Anda yang ingin bergabung pada kesempatan malam hari ini memilih murotal pilihan yang sudah kami hadirkan, silakan sahabat MQ. Anda bisa langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik di WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027. Dan jangan lupa sahabat MQ, sertakan nama Anda, usia, alamat, dan juga murotal pilihan malam hari ini yang akan Anda pilih sahabat MQ. Dan tidak lupa juga Anda bisa bergabung memilih murotal pilihan pada malam hari ini melalui polling yang sudah kami hadirkan melalui grup komunitas sahabat MQ. Anda bisa langsung pilih murotal pilihan yang akan Anda pilih tentunya melalui polling sahabat MQ. Dan baik sahabat MQ, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, apa amalan yang dapat menjadi investasi kehidupan setelah kita tiada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di saat dunia tak dapat disentuh mata, insan tunanetra membaca Al-Quran dengan penuh cinta. Kita semua merasa bahagia karena telah menjadi jalan hadirnya Al-Quran Braille bagi mereka. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari semangat para insan tunanetra melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Insya Allah Sabtu dan Ahad tetap buka. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf merupakan amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beribadahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, jangan sirik, dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, hidup di dunia adalah kesempatan untuk menabur kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Murotal pilihan Anda. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Anda pun tentu masih dapat bergabung sahabat MK memilih Murotal Pilihan yang sudah kami hadirkan. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sebutkan kembali Murotal Pilihan pada malam hari ini. Di Murotal Pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hijr. Selanjutnya di Murotal Pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Ar-Rod. Dan terakhir di Murotal Pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Yasin. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung memilih Murotal Pilihan pada malam hari ini, silakan Anda bisa langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik di WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811 224 1027. Dan jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, spasi usia, spasi alamat, spasi Murotal Pilihan pada malam hari ini sahabat MK. Anda pun bisa memilih juga Murotal Pilihan pada malam hari ini sahabat MK melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas sahabat MK. Dan Anda bisa langsung klik saja Murotal Pilihan yang akan Anda pilih tentunya. Baik, sahabat MK, kami langsung sapa saja Anda yang sudah bergabung malam hari ini memilih Murotal Pilihannya. Yang pertama saya sapa yang sudah bergabung, ada sahabat Muhammad Satria SIK dari Dago yang bergabung pada malam hari ini memilih Murotal Pilihannya di Murotal Pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Masya Allah, terima kasih sahabat Muhammad Satria SIK yang sudah bergabung pada malam hari ini memilih Murotal Pilihannya. Selanjutnya saya sapa juga yang sudah bergabung memilih Murotal Pilihan malamnya. Ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi. Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi malam hari ini bergabung memilih Murotal Pilihannya di Murotal Pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Masya Allah, baik, terima kasih juga kepada Ibu Munawaroh yang sudah bergabung pada malam hari ini memilih Murotal Pilihannya. Selanjutnya saya sapa juga yang sudah bergabung memilih Murotal Pilihan malamnya. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah di GBA 3 malam hari ini memilih Murotal Pilihannya di nomor yang ketiga juga, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah, terima kasih juga kepada Ibu Parilah yang sudah bergabung juga malam hari ini memilih Murotal Pilihan yang sudah kami hadirkan. Selanjutnya saya sapa juga yang bergabung kembali malam hari ini, ada Ibu Juwita di Cimindi Raya yang malam hari ini memilih Murotal Pilihannya di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita di Cimindi Raya yang sudah bergabung pada malam hari ini juga memilih Murotal Pilihannya. Baik, selanjutnya saya sapa juga yang sudah bergabung memilih Murotal Pilihannya. Ada Umi Zikri di Cianjur.
Masya Allah, kalau Umi Zikri di Cianjur pada malam hari ini bergabung memilih murotal pilihannya di nomor yang ketiga juga, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri di Cianjur yang sudah bergabung pada malam hari ini memilih murotal pilihannya yang sudah kami hadirkan tentunya. Baik, selanjutnya saya sapa juga yang sudah bergabung malam hari ini. Ada sahabat Raudo di KBB, Kabupaten Bandung Barat kalau tidak salah. Memilih murotal pilihannya pada malam hari ini yaitu di murotal pilihan nomor yang ketiga juga, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Raudo di KBB yang sudah ikut bergabung juga memilih murotal pilihan pada malam hari ini. Selanjutnya saya sapa juga yang sudah ikut bergabung memilih murotal pilihannya. Ada sahabat Rena di Bale Endah, 35 tahun, Masya Allah. Pada malam hari ini bergabung juga memilih murotal pilihannya di nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah. Dan juga menyampaikan doanya semoga Radio MKFM selalu menyebar manfaat untuk umat, Masya Allah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Rena di Bale Endah yang sudah ikut bergabung juga pada malam hari ini memilih murotal pilihannya. Selanjutnya saya sapa yang baru saja bergabung juga, ada sahabat Henry Safitri. Sahabat Henry Safitri pada malam hari ini bergabung memilih murotal pilihannya di murotal pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri yang sudah ikut bergabung juga pada malam hari ini memilih murotal pilihannya. Lalu saya sapa juga yang baru saja bergabung, ada Ibu Retno dari Cianjur. Kalau Ibu Retno di Cianjur pada malam hari ini bergabung memilih murotal pilihannya yaitu di murotal pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Retno dari Cianjur yang sudah ikut bergabung juga, maksud kami, memilih murotal pilihannya. Tidak lupa kami juga sapa sahabat MK yang sudah bergabung memilih murotal pilihannya pada malam hari ini melalui polling di grup sahabat MK. Dan ternyata kompak 4 suara memilih murotal pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Kami sapa yang sudah memilih pollingnya di murotal pilihan nomor yang ketiga. Ada Ibu Pujasari di Cicadas. Selanjutnya ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi yang bergabung kembali. Lalu ada Bapak Sandi di Banjaran. Dan terakhir ada Ibu Utik di Jogja yang bergabung kembali juga, Masya Allah. Baik, sahabat MK, nampaknya murotal pilihan nomor ketiga menjadi murotal pilihan terbanyak pada malam hari ini yang Anda pilih. Yang insya Allah di akhir kebersamaan kita akan hadirkan murotal nomor yang ketiga, yaitu Quran Surat Yasin, yang insya Allah akan menemani waktu istirahat Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran, sahabat MK. Dan baik sahabat MK, Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya ataupun berbaginya pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya, sahabat MK. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan akhirnya sahabat Siar Bahri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif dan bijaksana. Terangkan hati dengan kalam ilahi dalam Murotal MKFM.
النبي صراطا مستقيم فيه الخير الجميل شافع وشهيد. Surat ke-36 Yasin 83 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة
آلهة إن يردني الرحمن